Shalom, selamat pagi, salam sehat Oma Opa dan kita semua yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Mahda Paat, anggota PKLU dari GPIB Jemaat Yahya Jakarta Barat. Dengan senang hati dan penuh sukacita, saya mengajak Oma, Opa dan kita semua mengikuti program acara saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama di pagi hari ini. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita siapkan terlebih dahulu Alkitab kita dan membuka Perjanjian Lama dari kitab Esra 8 ayat 28 sesuai sabda bina umat pagi ini Jumat 19 Maret 2021. Oma Opa, mari kita berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kekal, kami bersyukur atas penyertaan Roh Kudus-Mu di sepanjang istirahat kami di malam hari. Dan ketika pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada, ini pun karena kasih karunia-Mu. Terima kasih atas kasih setia-Mu ya Bapa. Pagi merupakan bagian kami untuk membaca Alkitab, mengawali aktivitas kami hari ini. Kami mohon Roh Kudus-Mu membimbing kami, agar kami dimampukan untuk merenungkannya, serta melakukan kebenaran firman-Mu di sepanjang hari ini. Berfirmanlah ya Bapa, sebab kami telah siap untuk membaca dan merenungkannya. Amin. Oma Opa yang dikasihi Yesus Kristus, mari kita membaca Alkitab kita bersama-sama dari kitab Esra 8 ayat yang ke-28 yang menyatakan, "Dan aku berkata kepada mereka, kamu kudus bagi Tuhan. Dan perlengkapan-perlengkapan ini pun kudus, dan perak dan emas ini adalah persembahan sukarela kepada Tuhan, Allah nenek moyangmu." Demikian pembacaan Alkitab. Oma Opa yang berbahagia di dalam Yesus Kristus, tema renungan pagi hari ini adalah hidup dalam kekudusannya. Kamu kudus bagi Tuhan, dan perlengkapan-perlengkapan ini pun kudus. Ayat yang ke-28a ini merupakan ayat renungan kita di pagi hari ini. Kekudusan adalah standar hidup yang Tuhan tetapkan bagi orang percaya. Berbicara tentang hidup kudus terkadang tidak terlalu disukai, bahkan dihindari oleh kebanyakan orang Kristen. Kenyataannya banyak orang tidak mau tunduk pada pimpinan Roh Kudus, tidak mau menaati firman Tuhan, dan memilih untuk mengikuti keinginan daging dengan segala hawa nafsunya. Padahal 1 Petrus 1 ayat 15 katakan, "Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu." Sesungguhnya kekudusan adalah kunci untuk mengalami berkat-berkat dari Tuhan. Ketika Esra katakan kepada para imam, "Kamu kudus bagi Tuhan, dan perlengkapan-perlengkapan ini pun kudus," apa artinya ini? Kata kudus dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya suci atau murni.
sedangkan dalam bahasa Ibrani kados dan hagios dalam bahasa Yunani yang dipakai Alkitab. Artinya dipisahkan dari keterkaitan dengan hidup duniawi yang berarti menjadi khusus, tidak sama dengan manusia lain. Salah satu arti dari kata kudus bahasa Ibrani kados adalah lebih tinggi. Artinya Tuhan memanggil orang percaya untuk hidup sesuai dengan standarnya, level hidup yang naik ke arah Kristus, yaitu hidup sebagaimana Kristus hidup. Salah satu tanggung jawab paling berat dalam hidup Kristiani adalah hidup dalam kekudusan. Karena apabila kita hidup dalam kekudusan, maka yang ada di sekitar kita pun akan mengalami dan merasakannya. Maksud Ezra, kalau mereka yang dipercaya untuk merawat perlengkapan-perlengkapan bagi rumah Tuhan tersebut hidup dalam kekudusan, maka tidak mungkin perlengkapan bagi rumah Tuhan tersebut diselewengkan untuk hal-hal yang tidak kudus. Di era milenial saat ini kebanyakan orang lebih mengejar hal-hal yang bersifat duniawi. Keberhasilan, kesuksesan, kekayaan, popularitas, dan sebagainya. Demi mengejar semuanya itu, mereka tidak lagi menempatkan diri atau hidup dalam kekudusannya sebagai hal yang utama. Mereka mengesampingkan perkara-perkara rohani. Padahal kalau kita mau sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan dan melakukan tugas dengan setia, maka Tuhan akan berkati kita. Oma Opa, mari kita satukan hati dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kekal, ajarkan kami untuk senantiasa menjaga kekudusan hidup di hadapan-Mu seturut dengan kebenaran firman-Mu yang baru saja kami baca dan dengar. Bapa Surgawi, Allah yang kekal, terima kasih atas pimpinan Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh membaca Alkitab dan merenungkannya sebagai proses kehidupan rohani kami. Dan dengan itu pun kami dimampukan di dalam kami melanjutkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami berdoa untuk tim multimedia dengan Dewan PKLU yang sudah bekerja keras di dalam melaksanakan program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama ini. Beri kesehatan dan sukacita bagi mereka sehingga mereka dapat melaksanakan tugas pelayanan pekabaran Injil-Mu. Terus berjalan meskipun melalui daring seperti ini. Dalam doa syafaat pagi ini ya Bapa, kami berdoa untuk setiap kami yang mengikuti acara ini, maupun mereka yang belum dapat mengikutinya karena satu dan lain hal. Berkati kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu untuk senantiasa memimpin dan menolong kami di dalam kami melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Bapa.
agar apa yang kami syafaatkan ini boleh berkenan bagimu. Di dalam nama Putramu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oma Opa dan kita semua yang setia mengikuti acara ini, selamat melanjutkan aktivitas kita masing-masing dengan mengikuti protokol kesehatan COVID-19. Tuhan Yesus memberkati. Pelayanan, segar dan hijau.